sahabat Desa Nusantara, kita akan membahas tentang RPJM. Baik sahabat Desa Nusantara, ini kita akan melanjutkan setelah tadi ada rencana kerja dan tindak lanjut, membahas yang berikutnya, identifikasi dan lain sebagainya, sampai dengan metrik penyusunan RPJM. Kita lanjut tadi tahapan yang utama itu bentuknya SK atau surat keputusan atau tentang pembentukan tim penyusun rancangan RPJM desa. Ini adalah seperti yang ada di layar ini menimbang bahwa pemerintah desa berkewajiban menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa. Dalam hal ini adalah RPJM desa dan rencana kerja pembangunan desa, yaitu RKP dalam hal ini, yang merupakan penjabaran dari RPJM desa. Nah, bahwa penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa RPJM desa dilakukan oleh tim penyusun yang dibentuk melalui forum rapat pembentukan tim penyusun RPJM desa. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tadi, sebagaimana huruf A dan huruf B, dipandang perlu menetapkan surat keputusan tentang tim penyusun rencana pembangunan jangka menengah desa, yaitu tim penyusun RPJM desa. Nah, di sini dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Ini sesuai daerahnya masing-masing, khususnya ini adalah yang Jawa Tengah. Kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, ini lembaran negara Republik Indonesia nomor 7, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5495. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, ini lembaran negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5657, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ini lembaran negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5679. Nah, berikutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Ini sesuai lainnya masing-masing. Kemudian ini khususnya yang berada di daerah kabupaten di lingkup Provinsi Jawa Tengah. Berikutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kemudian yang diubah beberapa kali, terakhir ini dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, berikutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Berikutnya tentang pedoman teknis, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis. Yang dimaksud adalah peraturan di desa. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Mendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
pemilihan kepala desa. Kemudian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Berikutnya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Ini sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Yang berikutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan desa. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang laporan kepala desa. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Kemudian di situ ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan desa tadi. Ini yang tercatat di lembaran Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 611. Kemudian ada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 tahun 2019 tentang musyawarah desa. Kemudian Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Kemudian Peraturan Daerah Kabupaten Demak, ini khususnya di Kabupaten Demak sesuai daerahnya masing-masing. Ini khusus di daerah Kabupaten Demak nomor 11 tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Demak tahun 2021 sampai 2026. Kemudian Peraturan Bupati Demak nomor 72 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa. Nah ini kemudian menetapkan susunan tim penyusun rencana pembangunan jangka menengah RPJM Desa tahun 2022 sampai 2028. Ini terdiri dari pembina, yaitu kepala desa, ketua, sekretaris desa, kemudian sekretaris ini ketua LPMD, kemudian atau yang ditunjuk oleh ketua tim, kemudian terdiri dari anggota-anggota. Di situ ada perangkat desa, LPMD, perwakilan kelompok masyarakat miskin atau kaum difabel, organisasi atau kelompok perempuan, kelompok tani, nelayan, pemerhati lingkungan, kader kesehatan, KPMD, kemudian kelompok pemuda, perwakilan ormas atau pelajar. Ini yang mewakili unsur yang ada di tim RPJM, sehingga ketika menggali potensi aspirasi itu mewakili atau keterwakilan dari beberapa unsur tadi, sehingga RPJM selama satu periode 6 tahun ke depan itu adalah bagian yang sudah menyentuh beberapa pengkajian yang diwakili oleh tokoh agama, masyarakat, atau organisasi yang ada di desa, kelompok masyarakat, kader, atau kelompok pemuda, perwakilan ormas, pelajar, sehingga itu bisa membawa arah pembangunan sesuai dengan keterwakilan tersebut.
Kemudian tugas dan tanggung jawab tim penyusun RPJM ini adalah menyusun rancangan rencana pembangunan jangka menengah desa RPJM Desa tahun 2022 sampai 2028 berdasarkan data-data hasil pengkajian keadaan desa PKD, kemudian perumusan visi misi desa yang dilakukan secara partisipatif. Nah, ini selama pemaparan visi misi ini kepala desa akan menuangkannya di RPJM desa yang dilakukan secara partisipatif untuk pembangunan di desa. Kemudian ini dalam melaksanakan tugasnya tim penyusun RPJM mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian ada Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa. Kemudian ada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Kemudian Permendes PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dan Permendes PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa. Ada lagi yaitu tentang Permendes PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa serta Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa. Nah, tim penyusun ini dalam hal ini adalah tim penyusun RPJM Desa dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah, yaitu diantaranya kecamatan atau kabupaten. Kemudian ada peran pendamping profesional, tenaga pendamping profesional Indonesia, dalam ini adalah TPPI, program pembangunan dan pemberdayaan desa, pemberdayaan masyarakat desa, Badan Pengembangan SDM Kementerian Desa yang meliputi tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, kemudian ada pendamping desa, kemudian ada pendamping lokal desa, serta pihak lain yang berkompeten. Kemudian masa tugasnya tim penyusun RPJM Desa ini terhitung sejak ditetapkan surat keputusan kepala desa ini sampai dengan ditetapkan peraturan desa, sampai ditetapkan peraturan desa tentang RPJM Desa tahun 2022 sampai 2028 oleh kepala desa. Selamat atas terpilihnya kepala desa